Berita hangat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas isu-isu yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Bagaimana tanggapan mereka pada masyarakat lintas generasi ini? Mari kita saksikan. Perkenalkan dulu Pak. Pak, nama, terus usianya berapa, profesinya sebagai apa Bapak? Nama Bapak Ismadi, usia saya 51 tahun, pekerjaan saya petani. Ini ada beberapa pertanyaan Pak, mohon dijawab dengan sebaik-baiknya. Apa yang Bapak ketahui tentang Pancasila Bapak? Pancasila itu adalah merupakan urat nadinya bangsa, yaitu bangsa Indonesia, yang sesuai dengan pola hidup rakyat Indonesia. Begitu Bapak ya. Apakah Iya. Bapak tahu mengenai kasus korupsi di Indonesia Pak? Tahu? Apa menurut Bapak itu sudah sesuai dengan nilai Pancasila? Ya, tidak sesuai sama sekali. Itu kan haknya orang lain dimakan oleh seorang pejabat sendiri, gitu. Orang-orang yang tukang korupsi itu. Apa saran Bapak untuk Indonesia untuk memberantas korupsi? Ya, seharusnya yang korupsi ini harus dihukum yang seberat-beratnya. Jangan tanpa pandang bulu, karena yang membuat undang-undang ini orang-orang yang memang pejabat yang mau korupsi. Nah, kalau membuat undang-undang itu harus dari rakyat yang memang rakyat jelata. Jadi menghukumnya seberat-beratnya, karena itu haknya rakyat. Itu aja. Baik Pak. Menurut Bapak bagaimana tentang radikalisme Bapak? Menurut Bapak bagaimana tentang radikalisme di Indonesia? Radikalisme itu ini ya, sebenarnya niat seseorang yang merongrong bangsa kita, yang mau memasukkan radikalismenya dia untuk menguasai negara ini. Jadi dia mempengaruhi orang-orang yang memang mudah dipengaruhi untuk diikut sertakan ke ideologinya dia. Gitu. Menurut Bapak, apakah upaya yang bisa kita lakukan supaya terhindar dari paham radikalisme ini, Pak? Ya, dari pemerintah harus mengawasi, memang agak ketat sedikit dari kumpulan-kumpulan masyarakat kecil yang memang tidak sesuai dengan tema atau dengan tujuan dari suatu tujuannya organisasi itu, ya harus kita berantas dari awal. Jangan sampai tumbuh dulu baru diberantas. Nah, lebih baik diberantas dulu, akarnya dicabut biar tidak ada tumbuh tunas yang baru. Begitu. Oke, baik Pak, itu aja pertanyaan yang saya sampaikan. Cukup sekian. Terima kasih Bapak Ismadi Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, pekerjaan saya wirausaha. Ya, Mbak Ayu,
Pertanyaan pertama saya yaitu, bagaimana pendapat Anda tentang Pancasila? Pancasila kan ideologi negara. Mhm. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya saya yaitu, apakah Saudara Ayu tahu tentang korupsi yang terjadi di Indonesia? Tahu kasus korupsi di Indonesia kan banyak. Saya yakin juga banyak dari beberapa kasus itu yang merekanya belum diadili secara benar. Menurut saya mereka yang melakukan kasus korupsi itu mereka yang tidak punya akhlak, tidak berperi kemanusiaan. Mereka melakukan korupsi itu secara tidak sengaja, secara tidak langsung membunuh masyarakat kecil. Oke, masih berkaitan dengan korupsi. Apakah Mbak Ayu tahu tentang korupsi yang terjadi yang menyasar bantuan sosial masyarakat? Menurut saya itu tindakan yang sangat kejam ya. Apalagi di saat sekarang kan Indonesia perekonomiannya sekarang tidak baik. Banyak orang-orang yang kena PHK dari tempat kerjanya. Sekarang juga lagi diberlakukan PPKM yang semakin lama semakin meresahkan masyarakat kecil. Mereka kesulitan untuk mencari nafkah untuk menghidupkan keseharian mereka. Itu sangat tidak berkemanusiaan jika mereka pejabat yang melakukan korupsi bahkan sampai mengambil uang bansos untuk masyarakat kecil. Bahkan saya dengar ada beberapa kasus ya yang bansos itu bansos itu jatuh ke tangan orang yang tidak tepat. Kurang Itu sangat tepat, miris, sangat miris. Ya, pertanyaan selanjutnya saya yaitu, apakah Mbak Ayu tahu tentang radikalisme? Radikalisme itu paham yang sangat berbahaya ya. Radikalisme itu mereka yang radikalisme itu berpikir mereka yang kelompoknya itu benar, sedangkan yang di luar kelompoknya itu salah. Saya pernah dengar beberapa kasus juga tentang sekelompok radikalisme yang sengaja menyerang orang secara acak untuk melemahkan persatuan bangsa. Itu pemikiran yang sangat tidak baik, harus dijauhi. Betul. Mungkin pertanyaan terakhir saya itu, menurut Mbak Ayu, bagaimana cara menangkal pemahaman radikalisme itu sendiri? Menurut saya dengan cara membangun pergaulan yang baik, yang sehat, menjauhi pergaulan yang siklusnya orang-orang yang di dalamnya pemahamannya itu radikalisme. Soalnya kalau terlalu sering atau terlalu banyak bergaul dengan mereka kan pemikiran kita otomatis juga berubah, pandangan kita otomatis juga berubah ikut arahan mereka kan. Terus kita juga harus pintar memilah informasi yang benar, yang betul untuk diri kita sendiri. Karena kebanyakan dengar hoax, kebanyakan dapat hoax, konspirasi itu juga salah satu bibit yang menimbulkan pikiran radikalisme di kepala kita kan. Terus itu salah satunya yang paling penting juga taat agama sih, soalnya kan agama salah satu asasnya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Terus terakhir menurut saya kita harus banyak-banyak nonton berita yang betul, yang benar, yang bisa jadikan salah satu kayak referensi untuk kita ke depannya berpikir baiknya jadi warga Indonesia itu bagaimana. Iya. Oke, itu saja wawancara saya dengan Mbak Ayu. Terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini bersama narasumber namanya Rika, tapi sebelumnya biar kita perkenalan dulu. Nama lengkapnya Rika Rahmawati. Usia 23 tahun. Profesi Sebagai PNS Polri Polda Kalteng. Siap. Mau nanya-nanya soal wawasan kebangsaan. Apa sih yang kamu tahu soal Pancasila? Yang saya tahu soal Pancasila itu yaitu Pancasila sebagai dasar atau ideologi bangsa Indonesia, yaitu untuk pedoman
seluruh umat di Indonesia. Siap. Terus di Indonesia kan sekarang lagi marak-maraknya korupsi. Kamu update nggak sih soal hal itu? Kalau yang update banget sih nggak, cuma sedikit aja sih. Sedikit aja ya. Tapi menurut kamu korupsi sesuai nggak sih sama nilai-nilai Pancasila? Nggak sesuai sih, karena itu melanggar hukum atau melanggar Pancasila sila kelima. Sila kelima ya. Sila kelima berarti keadilan sosial. Siap. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena kalau korupsi nggak adil dong, rakyatnya. Yang mereka makan kan uang kita juga gitu ya. Benar, setuju. Siap, betul. Terus menurut kamu sekarang kan lagi masa pandemi nih. Korupsi bansos di masa pandemi itu gimana sih menurut kamu? Kalau menurut saya, korupsi bansos di pandemi ini sangat jahat sekali sih Mas. Karena kita tuh ada orang yang membutuhkan banget gitu kan, tapi ternyata malah ada oknum yang ibaratnya menyusahkan kita gitu loh. Kayak sekarang kan banyak tuh isu-isu yang Oh iya, siap. Terus menurut ada nggak sih saran dari kamu buat Indonesia gimana sih memberantas korupsi gitu? Kalau saran saya tuh hukum harus ditegakkan, karena masalah hukum tuh jangan sampai pandang bulu. Siap, betul. Terus lagi kamu pernah nggak sih dengar kata radikalisme? Pernah. Apa yang kamu ketahui soal radikalisme? Kalau yang saya ketahui yaitu radikalisme itu perubahan yang dengan kekerasan, yang menginginkan perubahan dengan kekerasan gitu ya. Siap. Terus apa sih menurut kamu, kan tadi kekerasan, apa sih menurut kamu upaya yang bisa kita lakukan supaya menghindari paham-paham radikalisme gitu? Kalau menurut saya kita harus yakin sih sesuai dengan agama kita masing-masing, dan kita harus memperkuat iman kita. Tuh. Oke. Hasil wawancara dengan 3 narasumber yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan Indonesia sedang diuji dan berbagai upaya bela negara harus terus ditingkatkan dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan menyadari nilai-nilai tersebut, maka Indonesia akan hidup tenang tanpa adanya korupsi, terorisme, radikalisme yang dapat menimbulkan ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah berita hari ini. Sekian dan terima kasih.